banget. Terus pakai ini dok, biar lucu gitu biar. Oh iya gitu, iya bener. Ya. Kayak ini apa dari Oh, packingnya mantep. Iya, kalau kelasnya ini pas Iya. dari umur. Ya gitu dok. Oke dok, sekarang kita akan mulai Pegangin. dengan tanya jawab yang Jadi jangan kekelip itu aja, jangan sampai putus. Kamu jangan sampai kayak pegang layang. sedikit. Nah dok, mungkin apa namanya ada yang belum tahu nih sebenarnya dokter detektif ini tuh siapakah dokter detektif? Di balik dokter detektifnya. Siapakah gitu ya? Dokter detektif ini dokter beneran guys, bukan dokter abal-abal, asli ya. Dulu tahun 2007 saya dari Universitas di Surabaya. Jadi udah berapa tahun nih ya? 17 tahun nih kalau nggak salah. Wow, sudah 17 tahun ya. 17 tahun, dan dokter itu dari awal sudah berkecimpung di dunia estetika Ya. gitu. Jadi dengan perjalanan 17 tahun ini, dokter melihat ini fenomena yang luar biasa di dunia beauty ya. Dan kayaknya ini kok ada masalah gitu, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit makin kesini kayaknya membesar masalahnya. Itu dokter mulai menyadari adanya masalah itu tuh awalnya tuh apa sih yang memicu dok? Nah, Lihat ini masalah. sering banget nih Devasya. Kalau misalnya dokter itu bilang fenomena flex. Di dalam basah ya. Fenomena flexing Iya, ya. fenomena Ini basah, flexing yang kayaknya dokter basah, baru tapi sadari luarnya nggak basah. di beberapa bulan belakangan ini. Di sini nggak ada basah, plastiknya. Metos-metos itu nggak pernah sayang. Ada basah. Nggak pernah sibuk sama klinik. Ada Jadi basah, dokter tapi itu anehnya sibuk dengan penjualan offline. kayunya kok basah. Klinik aja. Tapi dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang kan kita harus ngikutin. Kotaknya basah, ini Ya kan? Mau basah. nggak mau harus mengikuti Kering. kemajuan zaman ya. Benar, jadi Ini dokter basah, lihat tuh ini seperti kering. apa sih dunia medsos, dan pada saat dokter lihat bisa basah? ternyata perkembangannya luar biasa. Tapi ada yang aneh nih, Pegangin. begitu banyak owner-owner skincare yang melakukan Legakan deh. flexing, menjual produknya, nggak kelihatan produknya seperti apa, tapi yang dijual itu gaya hidupnya. Nah, akhirnya membuat jiwa penasarannya dokter itu muncul dan kayaknya harus diselidikin deh. Apa sih yang membuat Udaranya ya. produknya itu laris manis di sana? Oh jadi awal pemicunya tuh itu. Karena begini, seorang dokter pada saat dia memberikan edukasi paparan itu harus berdasarkan data. Kalau kita sebutnya evidence based medicine, itu saya. Jadi nggak bisa kita ngomong sesuatu, tapi itu berdasarkan asumsi atau opini. Gitu. Dan juga satu hal itu dengan data itu akan membuat setelah oknum-oknum owner-owner yang nakal itu tidak bisa menyerang balik lagi. Di dunia skincare yang saat ini luar biasa ya guys, permainannya luar biasa kotor. Jadi pertamanya kan kita tuh kayaknya lebih aware-nya sama yang ada hydroquinone, ada merkuri gitu kan. Tapi ternyata di balik ini Dua kok ternyata basah. ada klaim gitu ya. Kayaknya dokter yang pertama kali, Mas Tau tuh yang pertama kali fokus ke yang overclaim juga nih ada dokter ya gitu. Dan apa sih dok ketentuan lab yang aku penasarannya, ketentuan lab apa yang digunakan oleh dokter untuk uji lab, dan gimana caranya untuk make sure kalau produk sampel yang diuji ini tuh benar-benar valid dan tidak ada kontaminasi apa-apa gitu, biar orang kayak nggak menaruh kayak spekulasi-spekulasi yang enggak gitu. Injektornya nggak ada. Jadi sebelum munculnya fenomena dokter detektif ini, dokter itu melakukan pembelian suatu produk. Ya. Nah, terus dokter itu langsung memberikan produk tersebut ke petugas labnya dalam kondisi bersegel. Oke. Itu kisaran dari bulan Mei Juni mungkin ya, bayangin. Mei Juni itu kita udah mulai masukin produk dan bersegel, jadi nggak ada tuh namanya kita buka Kita mau ganti kartu packaging itu dulu. nggak ada sayang di zaman itu. Di zaman itu nggak ada ya. Beberapa bulan, bukan zaman berapa tahun gitu ya, ini hanya tempo beberapa bulan yang lalu nggak ada. Jadi dijamin produk yang dimasukkan ke lab itu adalah produk yang Ya kamu mana? valid, jadi tidak ada kontaminasi. Gitu. Nah, dengan berjalannya waktu menjadi Minusnya fenomena nggak luar ada biasa, injektornya dan doang. akhirnya lab ini mendapatkan Bukan jarang sih, Bang, kan. cemitik. Oke. Gitu. Akhirnya setiap kita mau masukkan produk, ini peraturan mulai berlaku di September akhir ya guys. September akhir saya. Mungkin berakhir itu udah mulai kalau bukan ownernya nggak bisa Betul, sendiri ya. betul. Nah, tetapi kan dokter
manipulasi. Jadi sejak awal barang itu datang, Doktif ada videonya, unboxingnya, terus pengkodeannya, atau pengerusakan dari labelingnya, diserahkan ke petugas labnya, itu semua lengkap. Didokumentasikan oleh Doktif ya. Didokumentasikan, jadi nggak ada celah ya guys. Jadi buat kalian yang bilang, oh itu kan produknya diganti, itu nggak ada, kecuali memang ada niat jahat. Karena Doktif juga kena nih, ada niat jahat sayang. Gimana tuh dok kalau boleh tahu? Jadi ada niat jahat nih dari orang-orang yang merasa tersakiti. Karena Doktif membuka kebohongan mereka, membuka kejahatan mereka. Mereka disebutin nggak ya guys? Gak usah kali ya. Gak usah ya. Tahu nggak guys, ini Dek Tasya podcast sama Doktif kayaknya panjang banget kan gak ini? Iya. Serius banget. Serius sangat memperhatikan banget karena aku ingin tahu banget gitu di industri sekarang nih arahnya mau dibawa kemana gitu. Jadi gimana tuh dok? Terus kalau Doktif ini ada dokumentasinya, tapi kalau Doktif ada rencana nggak mau nunjukin dokumentasinya Doktif sendiri? Kalau misalnya ada owner-owner yang merasa Doktif melakukan pencemaran nama baik, melakukan hoax, maka Doktif mempersilahkan kalian semua untuk melakukan jalur hukum ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat ya, karena Doktif siap, Doktif semua Doktif tampilkan coba kameranya. tidak ada sama sekali hoax. Kalau misalnya Doktif udah uji lab nih, apa yang mendasari Doktif tuh mengupload video yang A dulu baru yang B gitu? Apa karena demand dari penonton atau karena menurut Doktif yang mana yang lebih penting dulu gitu atau gimana? Oke, yang pertama ya guys ya, yang pertama jadi Doktif itu melihat dari pelaku owner skincare itu flexing apa tidak. Yang kedua dari omset perolehan di e-commerce tersebut. Nah itu yang Doktif lihat. Terus yang ketiga dari bagaimana mereka merespon apa yang Doktif sampaikan. Aku kelihatan sini apa? Jika mereka responnya baik, ya kan, jadi Doktif bisa menasihati baik. Dan pada saat Doktif melihat adanya skincare yang overclaim, Doktif menghubungi para owner terlebih dahulu. Dan beberapa dari mereka memang merespon dengan baik. Oke, siap dok, kita siap untuk menarik produk tersebut, kita nggak jual, kita perbaikin, baru kita jual kembali. Apa ini? Dan Doktif juga kan orangnya namanya detektif itu kan harus ini ya, harus gesit gitu, sakit gitu kan. Oke, begitu Doktif melihat produk itu dijual lagi, Doktif beli lagi nih. Beli, inget ya guys, beli dengan uang sendiri. Uji lab juga ya. Uji lab semua itu dengan uang sendiri. Kita buka Jadi internetnya. gitu. Nah terus setelah Tutup aja lah. uji lab keluar hasilnya dan hasilnya sesuai dengan klaimnya. Gitu. Nah, tapi untuk beberapa brand yang susah banget dihubungi, dikontak karena merasa mungkin kan udah besar banget penjualannya nih. Jadi ya gimana cara menyampaikan ke mereka? Ya harus diviralkan. Internetnya aktif Nah, jadi aku tetapi penasarannya dari dokter nggak bisa masuk. tips and tricks nih apalagi buat UMKM brand ya gitu. Kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan? Karena mungkin flexing itu salah satu contoh marketing gitu kan ya. Atau misalnya dengan menggunakan BA Waktunya gitu. aktif. Biasanya itu juga marketing. Atau misalnya Tapi kalau nggak bisa buka aku YouTube. sendiri sebagai brand owner, cara aku marketinginnya dengan memamerkan wajah aku gitu. Tapi kalau untuk yang kayak UMKM atau pemula gitu, kira-kira apa sih cara yang terbaik untuk mereka tuh bisa mempromosikan atau mempasarkan produknya dan bisa dikenal banyak orang dan bisa jualan juga bersama-sama dengan industri yang udah bener-bener padat banget ini. Betul. Jadi mungkin untuk para owner skincare yang pertama Tidak ada koneksi internet. Ini handphone saya, Auji. Oke. Dan Aujinya keluar, tapi untuk internetnya nggak keluar. Pegang di. Ya keluar. Tertulis tidak ada koneksi internet. Inspirasi. Saatnya kita bertanya untuk jadi lebih mengerti. Sedangkan kartu saya ada kotanya dong. belajar membuat formulasi skincare yang bisa bersaing gitu. Jadi Terutama formulasi. betul formulasinya nih ya, dibuat seperti apa sih formulasi yang bisa memberikan manfaat ke konsumen atau masyarakat Indonesia yang cocok nih dengan hidungnya gitu. Yang kedua, pada saat produk tersebut jadi, Kita pakai Ya. wifi aja lah. rutin untuk mengajukan uji lab.
Jadi Oke. untuk mengetes apakah kandungannya itu sesuai dengan yang kita minta. Iya. Gitu, itu juga penting juga. Kamu arahin ke Untuk telepon itu. marketing, misal seperti BA itu sih menurut dokter sah saja, Iya. tapi BA-nya juga harus selektif juga ya, Iya, itu betul. maksudnya karena itu kan resiko untuk kredibilitas dari BA itu sendiri Betul. ya seperti kalau dokter lihat seorang Tasya Farasya ini top mind of beauty loh, ya Allah tolong. Ya Allah, Ini boleh cerita nggak sih sebenarnya dokter itu mau pakai beliau buat Oh iya dok. Nah, gitu. Tapi ngantrinya lama, guys. Iya, Ngantrinya emang. lama. Jadi kelamaan gitu loh. Jadi kelamaan ya kan. Jadi pada saat itu dan beliau ini terkenal banget Hanes review. Iya. Ini bener loh ya, ini jujur loh. Ya. Bahkan kemarin pernah kan jualan produknya Doktif itu, Iya. ya kan? Nah, Itu aku harus coba dulu juga tetap. tapi jujur ya pada saat kau pakai itu ya di Tasya ya. Iya. Itu dokter sempat tegang juga. Aduh, jadi dia langsung coba ke mukanya digosok-gosok itu dokter itu tegangnya luar biasa gitu. Aku harus begitu dok kalau mereview. Nah kan, denger kan emang begini gitu. Tidak ada yang namanya itu bohong-bohongan gitu. Cuman memang dulu karena belum ada fenomena ini ya. Iya. Jadi mungkin Tasya kan belum menanyakan uji lab. Gila. Ya wajar dong. Betul. Kan Tasya bukan dokter. Betul. Dan fenomena ini kan baru muncul setelah ada dokter. Iya, Baru benar. ketahuan. Dan sejak ada dokter aku jadinya sekarang tambahin lagi regulasi baru lagi. Lebih ribet lagi ya? Lebih ribet Nah, lagi. siap-siap kan, lebih ribet lagi kan. Jadi sekarang harus disertakan juga uji lab. Wajib Iya. ya, wajib. Kecuali memang kan nggak semua ingredients itu bisa diuji di Indonesia gitu ya dok ya. Benar. Jadi kecuali produk-produk yang seperti itu tapi tetap yang harus benar-benar teliti banget, selektif banget, lebih selektif lagi setelah adanya dokter gitu. Berapa lama sih biasanya Tasya nyobanya? Kalau kayak sunscreen gitu bisa Ke saldo minggu, berapa ya 2 minggu kodenya? Oke. minimal. Hmm. Tapi kalau kayak serum atau moisturizer gitu itu harus 1 bulan dong, karena menurut aku kayak kalau 2 minggu tuh belum terlalu nampol gitu. Tuh dengerin ya, tuh dengerin sendiri loh. Ya, jadi bener-bener pastikan produknya emang berkualitas baru bisa menghubungi dia Tasya ya. Iya begitu. Betul, benar. Jadi dokter ini setuju ya guys bahwa seorang Tasya Farasya itu adalah salah satu top mind of beauty. Itu pertahankan dong. Ya Allah, tepuk tangan loh. Ya, pertahankan loh ya itunya, reputasinya. Nih, kita cek kotak. Jadi aku emang berusaha Nah. aja, dan emang mengerikan sih dok, industri beauty itu semakin kita tidak bisa menjaga kejujuran dan integritas juga kita akan rugi sendiri gitu Benar, kan. benar, Jadi betul. itu yang harus dijaga banget gitu. Nah dok, ada nggak? Aku sekarang penasaran, ada nggak sih dok? Malah dikebalikan, brand yang minta dokter untuk uji labnya Nah, ini gitu. kota kita. Ayo dokter uji lab brand kita. Banyak itu, banyak banget Banyak, sayang. Memiliki banyak internet banget, tapi kan 4 semuanya GB nanti berlaku sampai tanggal Jadi 5. gini, oh iya kan ada yang bilang Nah, harus menunggu tetapi notif gitu kan. Iya. Nah, kalau kita sekarang gunakan menunggu internetnya. notif harusnya gimana, Cen? Ya Allah, tolong ya nggak Ya. bisa lah ya. Tapi Internetnya nggak keluar. Oke, Oke, pakai kartu. Iya. Jadi kalau begitu dia berani meletakkan Terus. resep labnya, nah berarti kan dia bertanggung jawab tuh. Betul. Kita buka Suatu YouTube. saat nanti dokter cek, berani apa? Berani. Jadi lebih berani ya kalau misalnya udah punya uji lab sendiri. Facebook. Nah, benar gitu. Jadi ya itu, jadi semakin Cuma di atasnya baik ya doang keluar saingan 4G, skincare tapi di saya. sini tidak ada koneksi internet. Sekarang nyalanya dokter ya. Bahkan pabrik-pabrik juga ini cross Mungkin checknya itu aja kontrolnya luar keluhannya. biasa. Iya. Betul. Sampai Internetnya bahkan nggak bukan bisa, cuma sekedar, internetnya brand owner ya, nggak sampai pabrik connect. juga, Betul, dan ke pabrik Bepom pun juga, benar, gitu. betul. Jadi impact dokternya sangat besar loh di dunia perskincarean dan dunia beauty. Internetnya Bukan keluar. cuma buat Thank dokter. you, thank you. Kota saya Tapi punya, gimana nih dok? dan saya Sekarang gunakan di banyak handphone lain ternyata bisa. yang kayak, jadi Tetapi nggak berani ketika pakai skincare, digunakan kalau di dokter sini approve, untuk buka saran- YouTube, saran dokter buat para pengguna kira-kira apa? Oke, jadi nggak gitu ya, Nggak gitu jangan konsepnya, gitu, gitu ya. Jangan atuh nanti brand Nggak bisa skincare, buka. owner skincare UMKM kan kasihan, Iya. ya kasihan jangan, Google. jadi jangan sampai kehadiran dokter itu malah merugikan UMKM, gitu ya. Jadi nggak pastikan nih bisa. produknya sudah berbadan POM, Iya. ya. Jadi pastikan. Buka Yang kedua, Chrome. Yang Di kedua, sini malahan ada tulisannya 4G, tapi tidak ada koneksi internet. iklan yang marketing yang bilang cepat putih, cepet putih, instan hasilnya. Kucing luar Iya. deh. Atau satu Tidak produk ada bisa koneksi menyelesaikan internet, segala tetapi masalah keluar kamu. 4G, Nah, gitu, ya. padahal kota saya Kecuali ada. memang misal nih kayak jadi ada nih pasien jerawatan parah banget. Iya. Bilang ini bisa obati jerawat, yang keriput,
ya. Iya. Terus Oke, yang segini ketiga, aja dulu. perhatikan reputasi brand. Kita Iya. tanyakan Itu kepada penting banget. penjualnya. Ya. Iya. Oke, Setuju, Mbak? makasih. Setuju banget. Jadi kalau memang dia brandnya udah